Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kau bawa kami naik ke gunung kudus-Mu. Kami datang dengan pujian. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu pasti Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Engkau akan mengalami kuasa mujizat-Mu. Sore hari ini, kerjakan apa yang Kau mau kehendaki terjadi di tempat ini. Yang berdosa boleh Kau ampuni Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Yang putus asa Kau beri Tuhan jalan keluar pengharapan. Kami persembahkan hidup kami melalui puji-pujian. Sebagai hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari bersama-sama kat suaramu katakan, Yesus, ku sembah Kau yang sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan kami datang. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat yang nampak Tuhan hanya keagungan-Mu. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Kami satukan hati, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Kami tambahkan cinta kami, Yesus, kami memuji Yesus. Oh ya Rabasyakata kamarabalabalabala. Biar tahta-Mu yang nyata di sini Tuhan. Kau ambil alih segalanya, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari yang lebih lagi mau datang katakan Yesus.
Yesus, ku sembah Hosana. Kami sujud menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk biar musik memuji sembah Dia. Dari tempat ini Engkau diagungkan, Engkau disanjung Tuhan, sebab Engkau alasan kami hidup Tuhan. Satu musim telah berlalu, penyertaan Tuhan kami rasakan. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami Tuhan. Kami ingin mengagungkan Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lewat pujian. Engkau yang bersemayam di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bertata atas pujian umat-Mu Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari pribadi-pribadi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Alami Tuhan sore hari ini. Yes. Biar surga terbuka. The power Holy Spirit dicurahkan di tengah-tengah kami. Mari yang haus Kau puaskan Tuhan lebih lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk yang terbaik dari yang terbaik. Sekali lagi, Yesus, ku sembah Kau. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, yang senantiasa menanti-nantikan Engkau Tuhan. Hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sungguh-sungguh. Sekali lagi kita katakan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bermazmur dan senangkan Tuhan. Oh Yesus, biar seluruh hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan, bawa kami lebih dalam
masuk hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan hadir-Mu. Kami rindu lebih dalam. Shikinara lama ya lama 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 lama. Shikinara lama 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 lama. Shikinara lamaya nara lamaya nara lamaya nara lamaya nara lama 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 lama. Shikinara lamaya nara lamaya nara lamaya nara lamaya nara lama 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 lama. Shikinara lamaya nara lamaya nara lama. Ora basya kata kamu. Hirabasya kata kamarabasya kata kamu. Ya Tuhan, kami rindu menikmati Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sampai kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh rabasya kata kamu. Ini segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh rabasya kata kamar Kau yang termanis, Kau yang terindah Tuhan. Yes. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan perkasa. Ku kagum, hormat akan lebih dari segalanya. Ku kagum, hormat akan Kau ajaib, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan nyanyikan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau layak Yesus ditinggikan. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. One more sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak terima pujian. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau ambil alih hidup kami di sore hari di Bapa yang baik. Dan untuk selama-lamanya Tuhan, hidup kami ada di dalam proteksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sore hari ini adalah orang yang sudah Kau pilih Tuhan. Amin. Kau jadikan menjadi penyembah-penyembah. Akan mengalami kuasa Tuhan di sore hari ini. Amin. Mari Bapa, kami siap boleh menyaksikan mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus yang tahu pasti Tuhan boleh berkati. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini bulan berapa? Januari. Bulan Bulan 1. 1. Bulan pertama, amin. 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 Apakah saudara menerima tahun 2025 tahun penuh dengan ketakutan atau penuh dengan berkat Tuhan? Berkat berkat Tuhan. Untuk itu, mari semua dengar panggilan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan, hidup kita boleh mengalami namanya kebaikan dan kemurahan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Terjadi rencana-Mu atas kami Tuhan. Sekarang Yes. waktunya Berdiri. berdiri bagi bangsa. Come on. Mari maju. 1, 2, 3, go. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut berteluh, sama lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah Raja. Mengandalkan Tuhan, percayalah alami kuasa Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah,
dengarlah panggilannya. Kau mengenal janji-Mu Tuhan, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi Indonesia, mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut berteluh, sama lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala. Tangan di atas katakan, Tuhan bangkit. Yes. Katakan kebesarannya. Mari Roh Kudus lawatan-Mu biar terjadi. Nyatakan kemuliaan. Tahun penuaian, tahun pembebasan, tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Yesus Kristus, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut berteluh, sama lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Api kemuliaan yang tercurah dari surga penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja. Satukan hati, satukan visi. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil Pejagung Tuhan, gereja Tuhan bersatu. Mari semua bersiap maju, janganlah lelah. Yesus Panglima kita, kenakan serah senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, api kemuliaannya Tercurah dari surga, penuhi setiap kami Tuhan. penuhi kami semua. Bangkitlah Yesus, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa lebih api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, segala raja, segala
raja, segala raja. Hanya bersama dengan Tuhan, amin. Kita semua umat yang lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tebus semuanya, amin. Mau sakit, penyakit, kegagalan. Tapi satu hal, apakah di dalam kita diberkatilah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, amin. Kita percaya 2025 kita awali dengan roh dan nanti sampai akhir kita akhiri dengan roh, amin. Dan kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan, amin. Saudara percaya? Semua nama Yesus, semua menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus Di atas segalanya. kayaknya powernya kurang terasa ke depan. Loh, itu Musa dipakai Tuhan, katanya masih muda, umur 85 tahun loh. Kita mau lebih semangat lagi, amin. Kalau perlu melompat, jangan biarkan kursi itu menghalangi saudara melompat, amin. Ekspresikan roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kegerakan Allah biar dimulai daripada kita, amin. 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 Wow. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Bapak ibu saudara saja katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Yes. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Majukan nama Yesus, maju. Katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Tuhan di pihak kita, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan, semua telah dikalahkan. Mari maju. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus, nama Yesus, nama, sekali lagi nama Yesus,
nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sebelum duduk katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yuk, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya adalah tidak kebetulan ada di tempat ini. Amin. Tapi Tuhan punya rencana atas setiap pribadi-pribadi kita. Mari yakin kita boleh hidup dalam rancangan Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Yes. Sebab kasih-Mu yang melanda setiap kami Tuhan. Tuhan Engkau sungguh besar. Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Engkau sungguh besar. Karyamu Sungguh ajaib. tiada hentinya. Ku mengakui sungguh Kau ajaib, sungguh Kau besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karyamu Sungguh ajaib. Tiada hentinya. ku mengakui sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sebelum kita mendengarkan kasih Tuhan katakan, Tuhan Kau sungguh ajaib. yes. Kau sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh Kau. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu Yuk, mari kita berdiri bersyukur sama-sama Bapak Ibu. kepadamu Katakan, Tuhan. anugerah-Mu. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sekali, ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu
mempesonaku. Katakan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan sekali lagi. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Amin. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama memuji menyembah Engkau. Persiapkan hati kami ya Tuhan, buat hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami disirami oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya ini ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, segala sesuatu yang hamba-Mu persiapan, itu semua tidak berguna jika Engkau tidak menyertai ya Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali ya saya bertemu dengan Bapak Ibu pada hari ini. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh saya. Ya, terima kasih Bu Lasma buat kepercayaannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, Persekutuan Adonai ini mempunyai suatu visi ya di tahun 2025 ini. Nah, visinya apa? Bisa baca sama-sama di depan. Tahun pemulihan mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tahun pemulihan mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Nah, pertanyaannya gini. Kira-kira ya janji Tuhan itu kan banyak ya, benar nggak? Ya. Nah, mau nggak hal ini benar-benar janji-janji yang Tuhan berikan kepada hidup kita, mau nggak bisa terjadi dalam hidup kita di tahun ini? Nah mau ya. Nah kira-kira rencana Tuhan dalam hidup kita, kira-kira apa sih gitu ya? Nah coba kita lihat sama-sama. Rencana Tuhan kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira rencana Tuhan buat hidup kita masing-masing? Nah di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dengan kata lain Tuhan tuh memberikan kepada kita hari apa? Hari depan yang penuh harapan. Nah saya suka ganti nih. Istri saya, anak saya suka ganti. Jadi sebab kayak gini bacanya. Sebab Bapa mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Bapa mengenai Ferry Yohana Melody. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada Ferry Yohana Melody hari depan yang penuh harapan. Nah jadi Bapak Ibu bisa ganti dengan nama Bapak Ibu sendiri ya. Nah kira-kira gitu. Nah sadar nggak? Pernah nggak terbayang begini? Kita ada di dunia ini bukan terjadi secara kebetulan. Benar nggak? Ya, saya pikir-pikir gitu ya. Saya ada di kota ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu juga ada di tempat ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada suatu rencana Tuhan. Nah, kita nggak tahu nih apa nih. Nah, tapi kita pengen bahas ya satu-satu ya. Nah, coba kita pikirkan begini. Masa sih ya, dulu waktu kita pertama kali lahir ya ke dalam dunia ini ya, pertama kali nih kayak gini kira-kira ya. Ada pertama kali waktu lahir pertama kali langsung jadi besar? Enggak kan? Semua dari hal yang kecil ya. Ada kira-kira waktu lahir bawa emas 1 kilo ada? Enggak ada. Kita lahir enggak bawa apa-apa, benar enggak ya? Lahir nangis ya. Pertama kali nangis ya. Ada yang gak nangis? Kalau yang gak nangis pasti ditepok pantatnya. Ayo nangis. Gitu ya. Nah biasanya kalau kita sudah lahir nih. Sudah lahir terus ngapain kira-kira? Nyusu, dikasih makan. Ada keponakan saya tuh sekarang lagi seru. Wah lagi
Tes. Haleluya. Ya, nah, baterainya sekarat. Nah, jadi kalau udah jadi anak kecil, terus ngapain? Wah, sekolah, bener nggak? Ya, sekolah. Wah, sekolah belajar, SD, SMP, SMA, kuliah S1, kalau kurang S2, kalau kurang lagi S3. Terus jadi STLR, enggak ya. Jadi ada yang jadi dokter, profesor gitu ya. Jadi sekolah. Kalau udah sekolah, biasanya orang ngapain umumnya? Umumnya biasa ngapain? Yang kerja ya. Oke, thank you. Nah, biasanya orang kerja. Kalau udah udah kuliah, udah macam-macam, ujung-ujungnya kerja. Kalau habis kerja ngapain? Iya, punya pacar. Merit dah, bener gak? Ya, merit ya. Udah merit ngapain? Hah? Punya anak, udah gitu, bener gak? Punya anak, habis merit punya anak, ya. Kalau udah punya anak, gedein anaknya, terus apa? Terus jadi punya cucu, bener gak? Nah, pertanyaan saya gini, kalau udah jadi punya cucu, terus ngapain lagi? Ayo, pernah kepikir gak? Kalau udah punya cucu, datang kepada Tuhan ya. Jadi rest in peace ya. Nggak tahu kalau di sini itu di mana kuburan ya? Ya dekat-dekat sini ya. Ya gunung apa? Kedung Mundu ya, Kedung Mundu ya. Oh ya banyak ya, banyak ya. Kalau dulu di Tangerang, wah kalau ini di mana? Di Parung ya gitu ya. Jadi dengan kata lain, coba pernah terpikir gak? Masa sih kita ada di dunia ini, hidup kita cuma kayak gini doang. Ya, lahir oe, sukacita waktu lahir. Tapi nanti kalau udah tua, waktu berangkat, dinangisin gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya gini, masa sih Tuhan tuh menciptakan kita di dunia ini cuma kayak gini doang? Nggak seru banget, bener nggak? Nah, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Nah, sekarang kita mau lihat. Ini saya iseng-iseng gitu kemarin saya cari ya, pakai Google Map ya, nanti buktikan sendiri ya, pakai Google Map. Google Map itu saya ngelihat gini, ini perjalanan ya, perjalanan yang boleh bilang dari Mesir ya, dari Mesir ke Yerusalem. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih gitu ya. Nah, jadi saya lagi kepikiran, ini perjalanan bangsa Israel ini nih perjalanannya unik. Dan ini bisa jadikan kita belajar dalam hidup kita, mencapai rencananya Tuhan. Nah, ntar ya saya jelaskan. Oke, kira-kira nih, nah dalam perjalanan ini, kalau sekarang, kalau naik mobil, nggak kelihatan sih ya. Kalau naik mobil itu butuh waktu kurang lebih 9 jam. Dari Mesir ke Yerusalem. Itu butuh waktu 9 jam. Nah, tapi kalau jalan kaki bisa nggak? Oh bisa, jalan kaki ada nih. Jalan kaki butuh waktu berapa lama? 7 hari. Nggak tidur, 7 hari jalan kaki nyampe menurut Google Maps sekarang gitu ya. Nah, tapi kan kalau zaman dulu orang biasanya karena yang keluar dari Mesir itu berapa? 1 juta orang. Jadi gak bisa cepet-cepet toh kalau jalan kaki, ada yang naik onta gitu ya. Nah, kira-kira diperkirakan itu perjalanan dari Mesir ke sana itu butuh waktu sekitar 25 hari. Jadi jalan kaki nih 25 hari ya. Nah, kalau jalan 25 hari tapi kenapa gak nyampe? Nyampenya berapa lama? 40 tahun. Jauh ya. 25 hari sama 40 tahun. Nah, kenapa bisa lama seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar. Nah, apa yang harus kita kerjakan nih agar rencana Tuhan tuh jadi dalam hidup kita? Tuhan tuh menjanjikan kepada setiap orang
ya kepada bangsa Israel itu Kanaan, bener gak? Ya, sama. Tuhan tuh memberikan kepada kita tuh masing-masing blueprintnya Kanaan. Setiap kita nih Kanaannya beda-beda. Ya, kayak saya, Melody, ya Pak Kus, pasti beda-beda. Rencana Tuhan tuh dalam hidup kita beda-beda. Nah, tapi yang harus kita kerjakan nih kurang lebih sama. Nah, kita mau belajar dari bangsa Israel, kenapa harusnya 25 hari itu nyampe ke tanah perjanjian, tapi ini nggak nyampe, butuh waktu 40 tahun. Dan yang tragisnya adalah, udah 40 tahun, yang masuk cuma berapa? 2. Apakah Tuhannya bohong? Tidak, Tuhan tuh nggak bohong. Bener, nyampe, tapi nggak pada masuk. Waktu keluar, kurang lebih 1 juta orang keluar, tapi yang nyampe cuma berapa? 2. Nah, hari ini kita mau belajar ya, kenapa sih nggak nyampe? Nah, ya yang pertama, itu bangsa Israel itu ternyata kesukaannya apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Ini, wah parah banget bersungut-sungut nih ya. Bersungut-sungutnya berapa kali? Kalau kita baca di dalam Alkitab, di Keluaran, itu 15 kali. Makanya sampai Tuhannya jengkel. Ya Tuhan jengkel. Udah ini tak mustahkan aja gitu. Sampai kayak gitu. 15 kali. Nah tapi saya gak bahas 15-15-nya. Tapi ini unik nih ya, coba ya. Yang pertama, waktu bangsa Israel itu bersungut-sungut, yang pertama itu saat keluar dari tanah Mesir. Itu Keluaran 14 ayat 11. Nih saya bacakan ya. Dan mereka berkata kepada Musa, ya, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari tanah Mesir? Jadi yang pertama itu, jadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut pertama itu saat dia dikejar-kejar sama Firaun. Waktu dikejar-kejar sama Firaun, di depannya ada laut Tebrau. Nggak bisa nyebrang, terus belakangnya dikejar-kejar. Jadi mereka sama bilang gini, apa nggak ada kuburan di tanah Mesir? Sehingga kita mesti mati di padang gurun. Padahal sebelum kejadian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu membuat 10 tulah. Benar nggak? Ada yang ingat tulah pertama apa? Ya, air menjadi darah. Hebat toh? Air menjadi darah. Terus apalagi? Sampai hujan es, bener nggak? Bener ya? Sampai hujan es, belalang, macam-macam tuh. Ya, sampai anak sulung itu dibunuh kan, yang di Mesir. Loh, sekarang pertanyaan saya gini, bangsa Israel itu ngelihat gak kejadian itu? Ngelihat keajaiban Tuhan gak? Ngelihat. Kan udah dibilang, yuk keluar, berhasil keluar. Bahkan hanya berhasil keluar, keluarnya juga apa? Menjara loh. Kayak jadi kerusuhan, menjara, wah. Jadi ingat ya dulu waktu kerusuhan saya lihat, ada ibu-ibu bisa gotong itu loh, spring bed, luar biasa, kekuatan dari mana gitu ya. Nah, jadi kebayang nggak sampai tuh bangsa Mesir itu dijarah gitu loh, bisa. Itu hebat loh ngelihat gitu. Tapi kejadiannya sekarang ya bangsa Israel gimana? Wih, apa nggak ada kuburan di Mesir sehingga kita mati? Kebayang loh sampai kayak gitu. Nah itu bersungut-sungut yang pertama. Yang kedua itu di mana? Di Mara, di mata air. Jadi haus nih ceritanya, udah jalan nih. Ya, coba tak runutin ya. Habis itu Tuhan kan membelah laut. Jebret, lautnya terbuka. Hebat kan? Lautnya terbuka, ngelihat bisa jalan. Kebayang loh kalau pergi ke sana, terbuka lautnya itu kan luar biasa. Bisa jalan, terus tiba-tiba bersungut-sungut yang kedua di mana? Di Mara. Waktu nggak ada air, katanya ada mata air tapi pahit. Wah ini
bersungut, apa yang kami minum nih? Kebayang gak? Baru melihat mujizat Tuhan tuh. Kejadian begitu lagi. Marah-marah lagi. Bersungut-sungut lagi. Ngedumel lagi gitu ya. Yang ketiga, setelah itu gimana? Bangsa Israel itu jadi airnya jadi bisa diminum. Yang ketiga, yang itu kejadian di sebelum mana tuh. Jadi di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah kepada Israel kepada Musa dan Harun. Jadi begini, jadi ngomongnya apa? Ngomongnya kira-kira gini, enakan mah di Mesir daripada di sini. Di Mesir kita ada bawang, ada banyak makanan. Ngomongnya gitu loh. Ya, sampai Tuhan tuh kirim mana. Kebayang roti turun dari surga. Wih, luar biasa. Nih, bahkan ini kan saya bilang 15 kali kan. Kalau Anda cari tuh, lihat di Google, 15 kali bangsa Israel bersungut-sungut. Sama seperti hidup kita. Setiap hidup kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bener gak? Bener ya? Pasti pernah ngalamin. Entah dulu ditolong waktu saat kecelakaan mungkin. Atau ditolong dulu gak punya duit, tiba-tiba ada berkat. Dulu mungkin pernah ditolong disembuhkan dari sakit penyakit. Atau dulu susah dapat jodoh, sekarang dapat jodoh, udah menikah. Dulu berdoa gak punya anak, sekarang punya anak. Kan mengalami kebaikan Tuhan kan? Tapi berapa banyak orang seringkali udah ngalami banyak kejadian mujizat Tuhan. Bilangnya gini, aduh kayaknya kali ini Tuhan gak dengar doa aku deh. Kayaknya hari ini Tuhannya jauh nih. Gak tahu apa Tuhannya lagi tidur ya. Nah apa maksudnya? Kita tuh mulut kita yang satu, makanya kadang-kadang kita percaya, ya percaya. Tapi kadang-kadang mulutnya jadi lain. Nah maka itu kita hindari apa? Hindari bersungut-sungut. Ini parah, bersungut-sungut. Nah jadi yang harus kita lakukan gimana? Yang harus kita lakukan, kita harus namanya mengucap syukur. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, mengucap syukur. Nah 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, nih coba bayangin ya, berasa gak kalau kita lagi bersungut-sungut, lagi kesel bersungut-sungut lah ibarat kata gitu ya. Itu aura di tempat kita tuh hati kita jadi gak enak, bener gak? Bener ya, hati kita tuh kayaknya kayak gimana ya, gundah gulana gitu loh. Gundah gulana. Tapi coba kalau kita belajar mengucap syukur ya, itu kita tuh gak tahu aura kita tuh jadi berbeda. Ini serius. Nah ada satu lagu bagus ya, ini kita coba nyanyiin sama-sama ya. Kelihatan gak ya? Waktu saya dengar lagu ini pertama-tama ini di C kali ya. Nah, lagunya gini. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Yang verse kedua. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Katakan sama-sama, aku mengucap syukurku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Jadi waktu saya
dengar lagu ini pertama kali, saya ngeliat gini, ini kata-katanya bagus banget ya. Kata-katanya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu tahu tentang si Melita ini kan anak kembar yang meninggal waktu itu kan. Nah, jadi kalau kita belajar, kita mengucap syukur dengan hidup kita sekarang, hidup kita itu jauh lebih enteng. Benar, jauh lebih enteng. Nah, saya belajar mengucap syukur dengan keadaan saya. Jadi saya mengucap syukur begini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Aku punya istri yang Kau berikan untukku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan aku seorang anak namanya Melody. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih aku punya orang tua yang masih ada, mama sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu ketika kita ngomong seperti itu nggak tahu kenapa kayaknya tuh sekeliling saya tuh jadi berbeda. Keadaannya masih sama tapi berbeda, benar nggak? Nah itu. Nah coba kalau ini kita praktekin ya. Nah coba misalnya Pak Sinding coba ngomong sama Bu Moy misalnya, ngomongnya gini. Tuhan, terima kasih. Aku punya istri seperti Bu Moy. Coba ngomong gitu. Nah Bu Moy juga bilang ngomong gini. Ya Tuhan, terima kasih. Aku punya suami seperti Pak Sinding. Coba ngomong. Punya suami dong, masa punya istri? Nah, rasanya gimana? Di hati rasanya gimana? Pelong ya? Kayak ada suatu yang gimana gitu. Tapi coba dibalik. Kalau misalnya gini, aduh Tuhan, bojoku nih gini, aduh. Kalau kita gitu tuh kita kena tambahan beban, bener gak? Hidup kita tuh jadi beban. Ini kata orang, hidup udah susah jangan dibikin susah, bener ya? Jadi kita harusnya gimana? Belajar mengucap syukur. Itu kalau kita mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Nah gitu. Jadi mulai dari sekarang kita praktekin ya. Praktekin sekarang. Nah Bapak Ibu punya pekerjaan apa? Misalnya pekerjaannya jualan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan aku bisa jualan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu tahu gak kalau kita nih. Kita misalnya punya anak. Ya, kita punya anak. Anak kita tuh setiap pagi, siang, malam sebelum tidur. Ngomongnya kayak gini. Pak, terima kasih ya. Aku bangga jadi anaknya papa. Aku bangga punya mama gitu. Kira-kira perasaan kita gimana? Enak ya? Kita nih sebagai orang tua kan, anak kita ngomong gitu kan enak, bener gak? Ntar gini, siang-siang dia ngomong gitu lagi. Malam-malam dia ngomong gitu lagi. Tiap hari ngomongnya kayak gitu. Pertanyaannya adalah, kita sebagai orang tua gimana kira-kira? Wah, jadi tahu. Kira-kira kita sebagai orang tua gini, apa sih kira-kira yang anakku butuhkan? Benar nggak? Benar. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat semuanya dalam hidupku. Kira-kira Tuhannya gimana? Aduh, anakku ini baik. Apa sih ya kira-kira yang dia butuhkan? Nangkap nggak maksudnya? Nangkap ya? Tapi coba kalau kita punya anak kita gini, aduh kenapa aku dilahirkan dari bapak kayak gini, dari mama kayak gini, kenapa aku gini? Kira-kira kita jadi gini, kira-kira kita jadi orang tua gimana? Sebel, bener gak?
Begitu juga Tuhan gitu. Kalau ini orang aduh ngeluh terus Tuhannya, kalau dia doa aduh malaikat ini ditutup aja. Bener gak? Gitu ya. Nah yang kedua kita harus belajar dari bangsa Israel itu, kita tuh harus sabar nunggu waktu ya Tuhan. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Jadi caranya gimana? Kita mengucap syukur. Yang kedua, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, di dalam Keluaran 32 ayat 1, ini kejadian ini bangsa Israel itu begini. Jadi Musa itu disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Naik Gunung Sinai. Nah, bangsa Israel cuma disuruh apa? Gampang gak? Menurut Bapak Ibu gampang gak? Nunggu. Nunggu apa? Nunggu Musanya turun dari gunung. Cuma itu doang. Nunggu. Udah gitu aja. Suruh nunggu. Nggak suruh ngapa-ngapain loh. Nunggu. Nah. Tapi Musanya ini nggak turun-turun ceritanya. Nggak turun-turun. 40 hari. 40 hari waktu dia dapat loh batu tuh. Nggak turun-turun. Akhirnya bangsa Israel ngomong gini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan berkata kepadanya. Kepada Harun nih. Mari buatlah kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Terus singkat cerita, dibikinlah patung lembu emas. Nangkap ya? Nah, jadi ketika saat itu terjadi, wah itu Musanya ngamuk, Tuhannya ngamuk gitu, ibarat kata gitu ya dalam cerita itu. Padahal sebenarnya kan kalau disuruh nunggu aja kan nggak berat, bener nggak? Nunggu doang gitu ya. Nah, suatu hari, berapa ya? Kayaknya minggu lalu ya. Minggu lalu saya naik Grab, terus ngomong-ngomong sama tukang Grab. Nah, ngomong-ngomong dia ini kan tak bilang, ya udah kalau mau ada misalnya punya yang mau didoakan atau punya pergumulan apa, udah datang aja. Nanti ada Bu Lasma yang bisa mendoakan gitu ya. Nah, singkat cerita gitu. Nah terus dia bilang gini, iya loh Pak, kalau saya mah maunya yang gampang-gampang aja Pak. Maksudnya yang gampang, saya bilang gitu dong. Maksudnya apa? Maksudnya gini Pak, kalau kita pergi Pak ke Gunung Kawi, itu kan ribet Pak. Ribet. Terus saya tanya, ribetnya gimana? Gini Pak, ribet Pak. Kadang-kadang tuh syaratnya aneh-aneh. Suruh cari ayam yang telur ayam yang hitam semua. Yang pokoknya yang aneh gitu ya. Yang aneh-aneh, yang gak lazim. Misalnya contohnya, suruh cari kembang. Misalnya kembang 14 macam. Terus suruh misalnya bertapa, misalnya di air terjun, dingin-dingin, jam 12 malam, mesti ngadep ke barat, ngadep gini, itu kan susah, bener gak? Ya. Terus saya renungkan, bener juga. Orang seringkali sebenarnya ngikut Tuhan tuh gampang. Disuruhnya apa? Mengucap syukur, nunggu, udah sabar. Dibanding pergi-pergi ke sana, bener gak? Ayo suruh cari ayam yang ada giginya, kan susah nyarinya. Gimana gitu ya, bener gak? Ya. Suruh cari ini, cari itu, cari ini. Kan susah. Nah, orang itu, kebanyakan itu maunya cepat-cepat, buru-buru. Bener ya? Buru-buru. Tapi herannya, Tuhan tuh gak buru-buru. Tapi Tuhan gak pernah terlambat. Nah, pertanyaan saya gini. Kenapa Tuhan itu selalu tepat waktu, tidak terlambat? Ayo, kira-kira kenapa? Yang penting buat Tuhan itu bukan hasilnya, bukan. Tapi yang penting buat Tuhan itu adalah jalannya, prosesnya. Soalnya kalau orang diberkati Tuhan nih, diberkati Tuhan. Saya pernah dalam suatu waktu itu saya pernah bertanya, Pak, kalau Bapak hari ini dibuat tiba-tiba jadi kaya raya Pak, apa yang Bapak akan lakukan? Langsung jawab, kawin lagi Pak, gitu. Ada orang begitu, nggak kuat, bener nggak? Jadi dapat berkat dikit jadi ngaco. Tangkap ya. Jadi begitu banyak orang kenapa Tuhan tuh belum datang nih. Sabar. Karena ketika berkatnya datang, jawaban Tuhan datang atas hidup kita, kitanya kuat untuk pegang itu berkat. Bener gak?
Nangkep ya? Saya ngeliat ya, begitu banyak orang ada satu orang dulu waktu orang ini nikah gitu ya. Jadi saya yang main keyboard gitu ya. Saya yang main keyboard? Entah gimana gitu ya. Orangnya kaya gitu ya. Orangnya kaya terus menikah gitu. Terus saya yang main keyboard tuh. Nah, akhirnya kenal gitu ya. Akhirnya kenal. Tapi mungkin gak siap atau gimana gitu ya. Malah kehidupannya jadi ngaco. Jadi selingkuh sama ini, akhirnya suaminya meninggal. Saya sama istri saya, aduh kenapa jadi begitu ya gitu. Nangkap gak? Karena gak siap. Sampai suaminya terakhir tuh sempet ngobrol sama saya, terus udah gitu, terus akhirnya meninggal. Jadi saya ngelihat, kasihan maksudnya, itu dia. Jadi sabar nunggu waktunya Tuhan. Nah di dalam Alkitab itu banyak cerita-cerita begini. Anda tahu Saul? Saul tahu ya. Disuruh sama Samuel, disuruhnya apa? Cuma nunggu. Dibilang gini, aku akan nanti aku akan datang mempersembahkan korban buat Tuhan. Jadi kamu cuma nunggu aja. Tunggu. Gak perlu ngapa-ngapain, nunggu aja. Tapi ini karena rakyatnya begini, karena abis perang, rakyatnya gak sabar desek-desek dia. Akhirnya gimana? Kata Samuel kepada Saul, ini di dalam 1 Samuel 13 ayat 13-14. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuh. Jadi karena gak sabar, jadinya begitu. Jadi sekarang harus nunggu ya, benar gak? Nah, jadi ada kata-kata begini, jalan pintas adalah jalan terlama menuju rencananya Tuhan. Jadi bukannya cepat, malahnya jadi lama. Jadi saya ingat ya, dulu saking pengen cepat-cepat. Jadi ceritanya saya dari Lampung, pengen cepat-cepat, kayaknya jalan tikus. Ya jalan tikus nih kayaknya cepet ya. Kan kita suka begitu ya, jalan tikus nih, kayaknya cepet nih. Yuk pakai Google Map, pas Google Map-nya ngaco. Kan harus ke pelabuhan Bakaheni tuh yang di Lampung kalau kita mau nyebrang pakai kapal feri ya. Terus udah gitu nggak tahu gimana tuh Google Map ngarahin masuk terus. Kan namanya di laut harusnya di mana? Di bawah dong. Ini kita naik ke atas terus gitu. Sampai di atas nyampe. Loh, itunya lautnya di bawah. Jadi ngaco gitu ya. Jadi akhirnya balik lagi. Nah, itulah jalan pintas adalah jalan terlama menuju rencana Tuhan. Maka itu saya selalu ingat lagu ini. Kita coba di E ini. Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Bagaimana? Pasti yang terbaik. Nah itu dia. Waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik buat kita. Mungkin kita belum ngerti. Hari ini kita punya pergumulan. Entah apapun. Tapi percayalah. Waktu Tuhan, kalau datang waktunya Tuhan, pasti jadi yang terbaik. Ya. Nah, yang terakhir kita bisa belajar dari bangsa Israel adalah kita harus belajar yang namanya percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan udah kasih tahu sama kita jalannya harus begini, udah wis percaya aja. Walaupun kelihatannya mustahil, walaupun kelihatannya tidak mungkin. Jadi bangsa Israel ini disuruh pergi mengintai sama Musa. Ada 12 orang. Pergi mengintai. Nah, 12 orang pergi melihat hal yang sama. 12 ini melihat hal yang sama, kejadian yang sama. Lalu 10 orang menyampaikan kabar busuk dibilang. Kabar busuk tuh. Ya. Jadi dibilang apa? Nih. Wah, negeri ini emang bagus. Tapi ini melebih-lebihkan. Coba. Negeri ini makan penduduknya. Emang orang enak makan penduduk ya? Terus semua orang
yang kami lihat sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Kami lihat orang raksasa. Dan diri kami ini seperti belalang. Belalang tuh gimana? Kecil belalang, bener gak? Belalangnya kecil. Habis belalang kecil, raksasa tuh gede. Nangkep ya? Jadi dengan kata lain, kadang-kala kita tuh suka menggede-gedekan. Ya, jadi kita harus belajar apa? Belajar percaya kepada Tuhan. Nah, ini saya kasih gambaran. Belajar percaya ini kayak begini. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Ya, saya pernah ya. Nah, kalau naik pesawat itu sebenarnya terus terang kita itu mempercayakan nyawa kita sama pilotnya. Bener nggak? Iya loh, percaya loh sama pilotnya. Kita nggak pernah tahu. Nah, ini saya punya pengalaman unik. Jadi dulu saya pernah ikut dalam suatu namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa YCAB. Itu musik, itu keliling Indonesia. Nah, jadi waktu itu perjalanan kemana ya, ke Manado atau kemana gitu. Terus tiba-tiba teman saya kenalan sama pramugari di situ. Habis kenalan, zaman dulu banget. Terus udah gitu dibilang gini, boleh ini gak? Coba dong duduk di kokpit. Saya tahu kan kalau di kokpit tuh di sebelah pilot kan. Oh mau lihat? Iya boleh. Jadi kita nih rame-rame gantian. Zaman dulu tuh bisa, saya juga bingung tuh dulu. Naik airlines apa ya dulu. Pokoknya bisa. Nah kesempatan saya itu sampai sana kan. Jadi saya masuk itu pas lagi dia ada di atas. Pas ada di atas saya kaget terus terang. Karena gak tahu kan. Pas masuk pilot lagi baca koran. Jadi dia, wah saya kan kaget kan gak pernah kan. Ya, pilotnya kok baca koran. Kalau bayangan saya kan kalau kita naik motor kan gini ya. Atau naik mobilnya nyetir kan. Dipegangin gitu kan. Ya, saya pikir juga gitu dulu naik pesawat ya dipegangin dong ya kan. Ini enggak, pesawatnya jalan sendiri. Dia baca koran. Wih saya ngeliat gini. Saya pikir-pikir, nyawa kita tuh sama pilotnya. Kalau pilotnya error, ya kita nggak tahu tuh ya. Bener nggak? Bener loh. Itulah yang namanya percaya. Jadi pernah nggak kita naik pesawat tiba-tiba nanya, Pak, Bapak nggak ngantuk kan? Yakin nih, yakin nyampe. Kita nggak pernah tanya itu. Udah wis yakin aja. Makanya kalau orang naik pesawat, ada orang baca koran, ada baca buku, ada orang dengar musik, ada orang tidur. Ya, tidur aja tenang aja. Nah, kita belajar seperti itu sama Tuhan, udah percaya aja. Walaupun gak ngerti, percaya aja. Saya jadi ingat ya beberapa tahun yang lalu, dahulu silam gitu ya. Saya kan menikah. Saya menikah tuh 6,5 tahun tuh kan belum punya anak kan, belum. Ya, udah segala macam dicoba gitu ya. Sampai istri saya tuh minum susu kacang. Coba ya kalau nggak percaya nanti buktikan. Susu kacang sama toge di blender. Coba rasanya. Wah, rasanya manyus gitu ya. Tapi saking kepengen punya anak kan. Wah, minum kayak gitu, gluk-gluk gitu. Saya pernah dicobain, aduh enak banget gitu ya. Itu samping kayak gitu. Dan kalau orang belum punya anak kan biasa kan yang suka nanya-nanya biasa kan keluarga ya. Kapan punya anaknya? Kapan gitu kan. Kalau belum menikah, kapan menikahnya? Udah menikah, kapan punya anaknya? Kok belum punya anak gitu loh. Ya. Nah kan jadi kan kita juga lama-lama juga gini. Kalau kita ya ketawa-ketawa aja sih. Cuma kalau sampai rumah, siapa juga yang mau lama? Aku juga maunya cepat, kita juga maunya cepat gitu kan. Ya bener ya. Ya. Bener gak? Ya kan? Bener kan? Iya bener. Kita juga maunya cepat. Tapi kenapa lambat? Ya udah. Nah kan kita berdoa terus kan sama Tuhan kan. Berdoa terus. Sampai suatu hari, 6,5 tahun kemudian, akhirnya istri saya positif. Pagi-pagi, wih. Biasa kan kalau kita udah cek sensitif tuh udah bosen. Udah tahu, oh pasti negatif ya. Kali itu positif, +2 ya. +2. Wih, wah seneng kan? Saking seneng kan? Wah, saya telepon mama mertua kan. Mah, ini Yohana positif hamil. Wah luar biasa. Seneng kan?
Wah seneng kita jalan keluyuran sana sini. Singkat cerita, bed rest. Jadi bed rest pendarahan. Tiba-tiba kan kok kenapa? Istri saya tuh bilang gini, ini kenapa ya anyang-anyangan dulu ya? Anyang-anyangan ya? Terus udah gitu, terus keluar-keluar kayak flek-flek gitu kan. Terus ini keluar darah. Terus udah gitu kan tanya dokter dong. Dokternya jawabnya santai. Udah 1 softtek belum? Oh iya ini banyak ini. Ya udah datang kan? Datang. Nah biasa kalau kita berobat ke dokter kan. Kalau dokter, dok gimana dok? Dokternya jawabnya begini. Ya ini kan udah terbukti. Istri kamu kan bisa hamil. Berarti ya nanti kan bisa juga dong hamil lagi. Saya sama gini, maksudnya? Soalnya waktu pendarahan itu kayak ada yang lepas. Jadi kayak plasenta apa gitu lepas gitu. Wah, gitu loh. Tangkap ya. Ya Pak. Jadi ya udah kalau misalnya ini ya nanti kan bisa lagi bikin program lagi gitu kan. Nah, terus udah gitu, wah, kok jadi keguguran begini. Nah, terus dokternya bilang, "Ya udah, bed rest aja." Bed rest. Jadi isi saya bed rest berapa lama ya waktu itu ya? Enggak, bukan. Kalau udah di rumah kan diam terus di rumah tuh. Itu berapa bulan gitu, sampai 7 bulan ya. Berapa lah, saya juga udah lupa. Nah, terus udah gitu, nah kan bed rest kan. Nah, itu kalau zaman sekarang ada YouTube, ada macam-macam. Wah, jadi kata dokternya, udah buat seneng-seneng aja, buat seneng-seneng. Udah nonton film-film lucu-lucu aja. Sampai itu di rumah nonton DVD. Dulu DVD atau VCD ya zaman dulu ya. VCD kayaknya, belum ada DVD. Nonton film Donald Bebek kayak Tom and Jerry. Nonton yang gitu yang lucu-lucu aja tuh gitu ya. Sayang Larva dulu belum ada ya. Nah nonton itu. Nonton terus dengerin lagu Paniko yang aku percaya Tuhanku ajaib. Pokoknya dengerin nyanyi itu. Mujizat itu waktu gelombang kesembuhan. Itu waktu itu pas Paniko tuh edisi berapa tuh, itu keluar lagu itu. Jadi dengerin terus lagu itu. Jadi kita percaya sama Tuhan. Pokoknya bilang, Tuhan kalau engkau udah memberikan, ini pasti jadi Tuhan. Pasti jadi, pokoknya harus jadi. Pokoknya harus jadi. Percaya sama Tuhan, walaupun keadaannya kelihatannya kayak gimana gitu. Tapi percaya. Nah sampai akhirnya lahir bayinya. Gitu ya, dipoto gitu ya, lucu gitu ya, ya kan, wah seneng gitu ya, lahir seneng, sampai kemarin kan wisuda, wah kan, saya jadi ngeliat gini, ya ampun, dulu doa minta sama Tuhan, percaya sama Tuhan, sekarang udah gede, anaknya di sini, gitu ya, dulu udah gede ya, nah jadi saya ngeliat gini, perjalanan hidup kita, mengapa kita mengalami kayak gini, itu sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya kita mempunyai pengalaman pribadi sama Tuhan. Benar nggak? Kalau nggak ngalamin kayak gitu, saya nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira apa yang menjadi kerinduannya? Belajarlah percaya sama Tuhan. Nanti lihat waktu Tuhan itu yang terbaik ya. Oke, Tuhan memberkati. Yuk mari kita pakai berdiri sama-sama. Yuk kita mau berdoa. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini tadi ya, waktu Tuhan ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama, waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami, waktu-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Amin. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk belajar, untuk mengucap syukur, menantikan waktu-Mu, dan belajar percaya kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, aku berdoa firman-Mu dimeteraikan semua kepada kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam hati kami, biar hati kami, firman ini dapat berbuah-buah, dan kami bukan jadi pendengar saja, tapi kami jadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya haleluya. Malam yang dahsyat. Terima kasih buat hambanya Pak Peri yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Apapun yang menjadi satu hal janji jawaban yang tertunda, kita akan melihat progres buat tahun ini. Amin. Pemulihan penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa bagaimana hambanya diproses oleh Tuhan dengan cara yang dahsyat, baik minta keturunan maupun masalah penghidupan. Tapi bagaimana hambanya ini punya satu keyakinan memperkuat rohnya. Nah ini dia. Bukannya memperkuat otot. Ya, bukannya tulangnya harus dikencengin. Tapi memperkuat rohnya di dalam Tuhan. Membangun spirit yang kuat di tahun 2025 ini. Saya sungguh sangat bersyukur buat setiap apapun. Baik yang ada di sini, live maupun siaran ulang. Biar kita punya satu hal, kemampuan, keberanian yang daripada Tuhan. Mari kita akan tutup setiap ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur buat setiap kasih dan kekuatan dan pengurapan-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Peri yang sudah menjadi saluran berkat buat renungan-Mu di awal tahun Januari. Baik di Menara Doa Pollux maupun di Adonai. Kami percaya apapun yang menjadi satu hal, kebutuhan, keperluannya. Engkau Bapak Yahweh yang dahsyat. Diberkati istri dan putrinya. Diberkati keluarga besarnya. Diberkati pelayanannya. Diberkati buat Pak Posunkok. Apapun yang menjadi satu hal progres rancangan ke depan buat tahun ini. Dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Jagai kesehatannya. Pelihara dan diberkati. Istri dan ketiga anak mantu dan cucu dan keluarga besar. Buat para staf, buat karyawan, buat para kolega-koleganya. Biar yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Engkau membuat yang dahsyat buat tahun ini. Terima kasih buat Menara Doa Pollux yang sudah ditabur. Engkau kembalikan 100 lipat kali ganda. Kami berdoa buat pemerintah kami, Pak Presiden kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kami serahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Biarlah takut akan Tuhan, pemerintahan yang daripada Engkau ada di atas pemimpin bangsa kami Indonesia. Diberkati Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi dan Pak Tas Yassin. Biarlah hikmat kepemimpinan di dalam memimpin buat kota Jawa Tengah. Ada banyak hal-hal yang Tuhan akan kerjakan. Jawa Tengah mengalami satu hal transformasi. Jawa Tengah mengalami perubahan baik infrastrukturnya maupun kehidupannya. Diberkati pemimpin Gubernur Jawa Tengah. Buat bupati, buat wali kota, buat RT, buat RW, buat lurah, buat camat, buat para menteri, buat para panglima darat, udara, laut dan kepolisian. Kami tahu setiap apapun kepemimpinan yang mereka pimpin di atas anak buahnya punya kesepakatan dan mengalami satu hal, kekuatan dan mempunyai satu hati bisa membuat keadaan bangsa kami aman. Diberkati para petugas
yang sudah berjaga-jaga 24 jam di atas aparat pemerintah. Diberkati para dokter, diberkati Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan yang esok melayani. Biar apapun kekuatan, hikmat daripadamu turun bagi setiap mereka. Diberkati yang ada di tempat ini, diberkati yang live maupun siaran ulang. Biar kebenaran firman, biar pujian yang dinaikkan di hadapan Engkau, mereka disentuh dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dipegang disentuh kedua tangan setiap umat-Mu Tuhan. Dikerjakan berhasil. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Yesus, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan kan mendengar dan menjawab doaku. Oh, amin.